Buat lo orang-orang yang biasanya bilang, bikin film mah gampang. Yaelah tinggal cut and roll aja, apa susahnya sih? Pakai handphone juga bisa, nenek gue juga bisa di rumah. Mending lu cabut dari video ini dan nonton orang ngegombalin cewek di Ome TV sana daripada nonton ini. Cuk, karena video ini bukan buat lo. Tapi kalau lo adalah orang yang pengen belajar filmmaking dari pra sampai distribusi, lo ada di video yang tepat. Selamat datang di Filmmaking Series teman-teman. Di sini gue dan teman-teman gue bakalan ngasih tahu lo bagaimana cara bikin film dari awal sampai nanti ke distribusi. So, intro dulu kali ya. Di Filmmaking episode 1 ini kita bahas tentang pembuatan skenario. Tapi dulu. Sebelum lu buka aplikasi Final Draft, Flow, Word, ataupun Scientist yang lu punya, mendingan lu tutup dulu deh, karena kita bakal bahas hal mendasar sebelum menulis skenario. Yaitu adalah bagaimana membuat ide dan gagasan. Gue inget banget hari dimana pertama kali gue masuk kuliah film. Saat itu gue ketemu dosen gue, terus kita ngomong banyak hal dan dia nanya satu pertanyaan sama gue. Kini menurut kamu film yang bagus tuh kayak gimana? Terus gue dengan kesoktahuan gue dan sepemahaman gue biar bisa dilihat keren, gue ngomong banyak hal soal film. Wah, film yang bagus tuh film yang akhirnya twist. Film yang bagus tuh gambarnya harus mengkilap-mengkilap. Film yang bagus tuh editingnya harus meledak-meledak. Dosen gue diem terus dia ngomong satu kata. Ken, film yang bagus adalah film yang jujur. Ya itu 7 kata sih, tapi maksud gue kita garis bawain kata jujurnya di situ. Gue tuh ketika mendengar itu gue tuh diem kayak bingung. Maksudnya jujur kayak gimana gitu? Jujur tuh banyak banget. Entah itu ceritanya harus kisah nyata kah? Lu nggak boleh bohongin penonton kah? Jujur yang kayak gimana gue nggak tahu. Dan itu tuh terasa cukup abstrak buat gue yang baru masuk sekolah film. Tapi akhirnya seiring berjalannya waktu dan proses-proses produksi yang gue laluin sama temen gue, akhirnya gue mengerti maksud film jujur dan maksud sama dosen gue. Menurut gue, film yang jujur adalah film yang mempunyai kedekatan dengan penontonnya. Nah, berkaitan dengan ide dan gagasan tadi gue bahas, maka sangat genuine sebuah film dilandasi dengan kedekatan filmmakernya dan filmnya itu sendiri. Contohnya gini deh, lo dapat sebuah tugas atau project dari manapun itu, lo suruh membuat sebuah film ataupun sebuah proses audiovisual dengan tema kerinduan. Di situ tuh ketika mendengar itu, kepala lo secara insting lo pasti akan memikirkan hal yang jauh dari diri lo sendiri. Misalkan kayak seorang nenek yang rindu sama kakeknya yang berpisah pulau jauh di sana. Seorang cewek yang kangen sama cowoknya yang udah meninggal. Seorang cowok yang kangen sama pacarnya ya tinggal di Rusia yang ketemu lewat Ome TV. Banyak banget hal kayak gitulah ya. Daripada lu mikir jauh kayak tadi, mendingan lu tanya ke diri lu sendiri deh. Sebenarnya sekarang apa yang lu rindukan sih? Contohnya kayak gini. Lu adalah seorang pelajar, sekarang lu lagi belajar secara online. Lu pasti merindukan masa-masa lu belajar offline, dimana lu ketemu sama teman-teman lu main kuda tomprok sama temen lu, ketika gak ada guru lu gebrak-gebrak pencet sesuka hati lu, ketika jam olahraga lu tebar pesona depan cewek-cewek. Itu adalah hal yang lu rindukan. Dan kalau lu menjadikan sebuah itu medium untuk lu bercerita dalam sebuah film, gue yakin bakal banyak banget orang yang relate di masa pandemi kayak sekarang. Pelajar-pelajar sedang mengalami masa online semua, dan ketika menemukan hal itu mereka merasakan hal yang sama kayak lu. Itu yang disebut sebuah kedekatan. Karena menurut gue, hidup setiap manusia itu gak klise. Ada berbagai macam cerita berlimpah ruah di kepala mereka dari apa yang mereka laluin, dan tapi kadang mereka suka nggak peka sama hal itu. Nah, ini juga pernah terjadi sama gue waktu kuliah dulu. Ketika kuliah dulu, gue ditugasi untuk bikin sebuah film bertema kerinduan sama dosen gue. Gue berpikir hal yang sama seperti orang-orang awam yang mereka lakukan ketika mendapatkan tugas seperti itu. Mereka mikir hal yang jauh dari mereka agar terlihat keren dan cukup menarik aja ceritanya. Seorang kakek yang merindukan neneknya, yang benar di frame itu si kakek dan nenek ini selalu bersama, tapi terlihat si kakek ini selalu merindukan neneknya, dan ternyata di akhir sebuah filmnya neneknya udah nggak ada, itu hanya bayang-bayangan si nenek. Ya, itu terdengar menarik, tapi lu pikir deh, berapa banyak orang yang mikir hal seperti itu gitu. Pemikiran pertama yang lu pikirin itu pasti dipikirin juga sama orang lain. Jadi jangan pernah naruh pemikiran pertama yang lu pikirin, karena itu adalah pikiran semua orang. Gue berpikir hal sejauh itu, dan terus gue balikin lagi sama diri gue sendiri. Anjir, kalau gue cerita kayak gitu mahal juga ya. Gue harus nyewa kakek-kakek, gue harus nyewa nenek-nenek lagi. Terus gue harus nyewa rumah yang kelihatan tua. Aduh, itu bakal fair banget buat gue. Akhirnya gue bertanya sama diri gue sendiri lagi, apa yang sedang gue rindukan saat itu terjadi? Terus kemudian hari Minggu pagi menyadarkan gue
Gue inget banget ketika minggu pagi gue sering nonton Indosiar, gue namatin Dragon Ball, Ben 10, Bleach, pokoknya banyak banget kartun di sana di minggu pagi. Kemudian ketika itu selesai, gue berangkat sama teman-teman gue ke warnet. Sebelum gue ke warnet, gue tuh selalu nyuci sepatu dulu atau nginjekin nyokap gue, karena itulah cara gue untuk dapat duit dari dia untuk ke warnet gitu. Ternyata gue merindukan hal itu, sampai akhirnya gue kepikiran sebuah ide. Gimana kalau ceritanya adalah seorang mahasiswa yang pengen bikin film tentang kerinduan soal dia ketika masa kecil bersama ibunya. Namun, itu tidak akan bisa terasa sama lagi karena ibunya sekarang sudah tidak ada. Jadilah sebuah film berjudul Di Penghujung Hari Minggu yang bisa nonton juga di kanal YouTube Pesawat Kata Studio. Jadi simpel begitulah cara membuat ide yang bagus. Ide yang bagus biasanya dilandasi dari sebuah kedekatan antar filmmaker dan juga idenya sendiri. Jadi sekian dulu video kali ini, nama gue Kenny Guade, sampai jumpa di Filmmaking Series selanjutnya. Cabut ya.